Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi rela agama. Deklarasi rela agama. Kami rela agama pejuang perubahan. Rela agama pejuang perubahan. Relawan Amin. Relawan Amin. Alumni Gajah Mada. Alumni Gajah Mada. Dengan ini menyatakan dukungan kepada satu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Dua Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Untuk memenangkan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dengan melakukan agenda perubahan sehingga dapat mewujudkan Indonesia adil dan makmur untuk semua. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal mengenai pelaksanaan agenda perubahan dilakukan dengan cara seksama, melibatkan gerakan rakyat bersama dengan semangat kerja keras, berdedikasi tinggi, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kemenangan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2024. Atas nama Rela Agama Pejuang Perubahan. Relawan Amin. Alumni Gajah Mada. Selesai. Dengan yang meriah. Lebih meriah lagi untuk ramai dong. Luar biasa. Mungkin sebagian teman-teman alumni Gajah Mada adalah bagaimana kita mengusah Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar clear secara stories ya. Itu pertama. Yang kedua, ada pertanyaan kenapa tidak di Jogja? Kita sudah lama berusaha untuk melakukan ini di Jogja, tapi karena memang komunikasi dengan Mas Anies, terutama Mas Anies, nah awal-awal kita ingin deklarasi mendukung Anies Baswedan, tidak gampang karena beliau memang sibuk. Kemudian perkembangan selanjutnya munculnya Caimin sama-sama dari alumni UGM. Mungkin teman-teman dulu yang pernah sholat Jumat di Gelanggang mungkin sering ketemu dengan Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah mungkin doa banyak orang ya Bu, doa kita semua Pak. Akhirnya dua tokoh penting di negeri ini calonkan oleh kita semua untuk Presiden 2024. Yang ketiga, ini juga penting. Saya menyampaikan salam dari teman-teman yang ada di Jogja, tempat lain yang mungkin punya tanggung jawab sebenarnya. Karena teman-teman di Jogja ini menggerakkan awal-awal menggerakkan rela agama, tapi kemudian makin kena kesibukan juga, akhirnya teman-teman di Jakarta yang melakukan ini. Terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, kisah tentang banyak cerita tentang berdua. Saya sendiri berdua itu kalau Mas Anies sering main ke kos saya itu isinya tempat aktivis UGM. Kemudian kalau Caimin sendiri
sering ketemu di Jumatan di Gelanggang. Jadi kisah berdua itu bukan sesuatu yang asing mungkin bagi saya pribadi dan mungkin juga ada bagi teman-teman sekalian. Dan yang penting bahwa tadi butir-butir yang disampaikan oleh teman-teman Rela Agama Jakarta luar biasa Pak. Saya di Solo mungkin komunikasinya kurang begitu intens, tapi saya pikir butir-butirnya itu sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh alumni Universitas Gadjah Mada. Dan yang penting juga bahwa saya seringkali menulis di dindingnya Facebooknya Gadjah Mada bahwa agama itu adalah gerakan civil society. Jadi kita nggak bisa kemudian melakukan justifikasi ataupun melegitimasi ketika kekuasaan itu dipergunakan oleh secara salah. Dan alhamdulillah Rela Agama kita berdiri sebagai alumni Gadjah Mada yang gerakan civil society, kita lebih asik ya. Jadi kalau agama itu memang sangat dibatasi, tapi kemudian kita Rela Agama ini bisa memberikan kontribusi kepada pemimpin Indonesia 2020. Tapi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Muhammad Salman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam adil makmur untuk semua. Salam adil, bukan salam sejahtera. Yes. Adil makmur untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Presidium Rela Agama Pak Sultan. Betul ya namanya? Salam kenal Pak. Kemudian di sini ada Co-Captain Pak Jumhur Hidayat. Berdiri Pak biar. Ini pokoknya yang baju putih timnas. Ini Pak Henry Usada. Ini supporter beratnya. Kemudian ada Marskal Muda TNI Purnawirawan Supomo. Kemudian ada Laksamana Madian Purnawirawan Dedi Budiman. Kemudian ada Laksamana Madian Purnawirawan Jamaluddin. Kemudian ada lagi Marskal Madian Purnawirawan Tamsil. Ini semua jenderal. Jadi di pasangan Amin itu Pak Sultan, kita berkumpul 125 jenderal. Laut, udara, puisi. Dari bintang 1 sampai bintang 4. Jadi benar-benar powerful. Jadi saya tadi melihat MC-nya ini semangat sekali. Jadi perlu kita bor Pak Tamsil. Selama ini tidak ada cara belum seperti ini. Dapat kontrak. Boleh ya Pak dari bor ya? Nanti tanggal 18 minggu depan kita itu ada kumpul konsolidasi semua purnawirawan TNI Polri yang dukung Amin. Ada kurang lebih 300 kita. Ini nanti di tempatnya Nasdem itu. Jadi bapak-bapak semua, ternyata di sini ada sohib saya. Baru saya lihat tadi, Bapak Sukardi. Kardi Adi, apa siapa itu? Karida. Cuma saya dalam hati tadi saya ini betul nih Bapak di ruangan sini nih. Ternyata udah kembali ke jalan yang benar. Tadi menolak itu. Makanya saya tadi udah mikir-mikir nih, bener nih. Sukardi di sini tapi saya yakin. Berarti kalau udah siap apalagi gini terus saya udah yakin. Dulu nanti pribadi aja. Gak usah kencang-kencang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ada tujuan, kita kan?
Kita untuk menyamakan langkah, pikiran, gerakan, tindakan untuk mendukung pasangan 01. Betul? Jadi saya terus terang apresiasi dan terima kasih kepada Relagama, relawan Amin alumni Gajah Mada. Bersama saya di Jogja, saya juga alumni Maguwo. Angkatan Udara, yang sama dengan Pak Tamsil. Jadi saya lulusan tahun 84. Saya belum lahir, Pak. Ya, dari Pak Tamsil 87. Jadi alhamdulillah kita ketemu di sini dengan wajah-wajah yang sumringah mengharapkan perubahan, betul ya Pak? Ya, karena memang di sini yang mau berubah itu, yang tempat lain kan melanjutkan. Jadi ini saya mau kasih info, ini kita sudah yang kedua dari, kalau di Gajah Mada itu saya ingat, selamat datang pemimpin masa depan, gitu ya? Ya kan, kalau nggak salah itu kan begitu. Jadi ini sudah yang kedua. Sebelumnya ada dari UI, jaket kuning, besar ya banyak. Tadi maka saya Relagama ini modelnya berbeda, ada di sini. Biasanya kita kan di sana. Jadi rupanya mau beda dari yang lain. Di situlah itu saya senang ini. Oke, ini. Cuma pesan saya satu nih kepada Bapak Ibu alumni Gajah Mada. Kan kita tahu nih selama ini sebelumnya BEM itu kencang, tapi sekarang ini kayak lemes. Nah, ini tugas Bapak Ibu, ya tugas Bapak Ibu. UI masih katakan begitu, harus sampaikan dong aspirasinya. Selama benar ya sampaikan. Kenapa kita mesti ragu-ragu, betul ya? Nah, satu Bapak Ibu nyampaikan, benar? Kita tunggu waktunya. Jadi pertama saya bersyukur Bapak Ibu bergabung atau sama-sama dengan pasangan 01. Ya, kami ini sudah banyak sekali Bu, ya, yang seperti Bapak Ibu ini setiap hari. Kami namanya sebetulnya kita ganti ini Bu, pejuang perubahan. Ya, karena Bapak sudah relawan ya nggak apa-apa, tapi relawan itu kita ganti, kita naikkan grade-nya satu tingkat. Pejuang perubahan. Ya, karena di sini ada kamera, saya nggak enak cerita relawan itu apa. Jadi kita naikkan satu tingkat menjadi pejuang perubahan. Perubahan ini nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung. Setiap hari, minggu lalu, hari Sabtu di tempat ini kita menyelenggarakan namanya Kick Off 959. Apa itu? 959 simpul pejuang perubahan. Jadi satu simpul itu bisa seluruh Indonesia. Satu simpul. Bapak Ibu bisa bayangkan 959. Belum lagi anggotanya Pak Jumur Bulu. Betul ini. Jadi itu tiap hari Pak. Tadi pagi jam 9 saya hadir di Kemayoran Hotel 6 Center. Itu apel siaga, pejuang perubahan dan saksi. Itu ada 1000 lebih. Waduh, mengerikan. Jadi memang Bapak nggak salah ini kalau udah gabung di sini. Yang belum tolong diajak. Jangan diberitahu, ya kan? Jadi kita bergaulnya jangan 4L. Lagi, coba ajak yang belum. Nanti saya salut Pak Sultan keluarnya dari Solo. Tahu kan Solo itu daerah siapa? Ya kan? Tapi beliau tetap jiwanya ada di pasangan 01. Berarti ini dari hati. Kami pun Pak Purnawirawan TNI Polri ini dari hati, nggak ada yang nyuruh. Karena dari hati pengen berubah negara ini untuk menjadi lebih baik. Selalu ditanyakan kan perubahannya itu apa? Itu sering itu ditanyakan di mana. Padahal Pak Anies, Pak Muhammad sudah sering memberitahu itu. Gampangnya berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Apa yang mau dirubah? Ada 5. Kalau selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalau kita pidato itu PPLKH. Kalau kita sekolah dulu kan pakai jembatan keledai ya. Benar kan? Depannya supaya nggak lupa, ya kan? P pertama apa? Pendidikan yang murah. Pak Anies selalu mengatakan itu. Kalau di pidato mau diteruskan enggak? Kan gitu kan? Kalau saya gitu, saya calon presiden. Jadi pendidikan yang murah. P yang kedua, perumahan yang murah. L yang ketiga, lapangan pekerjaan. Ya. Yang ketiga tadi apa? Keempat? K, kesehatan yang murah juga.
Jangan orang udah masuk rumah sakit kejat-kejat masih ditanya punya duit nggak, asuransi dan segala macam. Ya. Kelima tadi apa? Harga terjangkau. Itu yang selalu disampaikan Pak Anies kemanapun beliau pergi. Apakah itu desak Anies atau keserempet email atau dialog. Kemarin malam nonton itu dialog dengan Kadin. Nanti nggak lihat tapi itu nanti. Itu Pak namanya bahas tentang ekonomi detail Pak, sampai ke masyarakat gimana harus dilakukan. Enggak, kita sulit Pak itu. Saya bilang sampai bingung saya di depan itu. Tadi orang cerdas milih orang cerdas tadi Pak Sultan. Sangat betul itu Pak. Ya, jadi makanya jangan sampai salah pilih. Kalau kita bapak ajak istrinya, jangan sampai lupa ini Pak, dari suami istri. Betul kan? Oh ini ya. Yang istri ajak suaminya. Kalau ada besan-besannya. Jadi tugas kita itu dulu Pak. Kalau mikir terlalu jauh-jauh. Mikirnya sekarang ini memenangkan 01. Caranya gimana? Gaungkan dong kebaikan-kebaikan 01, baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Itu orang top-top semua itu. Ya. Jadi kita jangan menjelek-jelekan yang lain, nggak perlu. Pak Anies Pak Muhaimin bukan begitu. Jadi sampaikan kebaikan-kebaikan beliau. Ya. Itu tugas kita pertama kali, gaungkan ke seluruh pelosok. Tadi mulai tetangga, saudara, teman, mantan teman itu Biar hijrah. kalau ada ngantuk juga. Jadi itu sampai gaungkan, karena pasukan terdepan 01 ini adalah pejuang kembang partai, purnawirawan, buruh, TNI, nelayan, tani, etnis yang Tionghoa dan macam-macam. Itu pasukan terdepan. Jadi ini modal utama 01. Jadi tugas kita pertama kali menggaungkan ke seluruh pelosok tanah air. Yang punya perusahaan karyawannya kalau mau dapat bonus 01. Iya dong. Itu realistis. Kita cuma ngomong-ngomong kan nggak bisa. Jadi itu pertama kali gaungkan ke seluruh pelosok tanah air. Yang kedua apa? Harus siap menjadi saksi. Gak cukup kita gaung ke seluruh Indonesia, luar negeri, diaspora, kalau nggak siap jadi saksi. Harus siap kita di TPS kita masing-masing. Amankan TPS kita. Caranya bagaimana? Nobar, ajak keluarga, cucu, anak, semua, tetangga, bawa makanan sendiri, minuman sendiri, pakai masker. Untuk safety. Ya, karena kita udah pengalaman. Jadi selain itu senjatanya apa? HP. HP-nya jangan yang lowbat. Begitu acara apa? Kalau dicat, ya kan? Kemudian pulsa diisi, jangan lupa. Karena kalau ini kok cuma ada. Masa depan. Iya. Senjatanya HP, video, foto. Ya. Nanti sebagai saksi dalam ada aplikasinya, ada surat tandanya. Itu nanti berikutnya gampang. Yang penting kita semua mengawal suara 01. Siap Bu? Pak? Siap? Begitu. Jadi itu saksi penting. Selesai dari pencoblosan jam 1 pengiriman foto semua. Kotak atau kardus yang digembok itu diikuti. Kemana jalannya, jangan sampai ke rumahnya beliau ini. Diikuti sampai kecamatan paling tidak. Ya. Jadi dua tugas ini harus kita lakukan sama-sama. Gak bisa kita pasrahkan kepada yang lain. Ambil peran, ambil tanggung jawab. Jangan nunggu perintah. Gak akan ada perintah nih. Yang merintah apa? Hati. Kita mau ke sini kan karena hati. Atau ada yang dipaksa? Tidak. Nah, dari semua semangat kok ini kan. Pak Kardi aja ke sini kok. Jadi tadi diawasi supaya aman, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dua ini nggak cukup Mas Yan, Pak Bu. Ada lagi satu, apa itu? IT. Jadi kita harus menggunakan sistem IT yang canggih. Walaupun demikian, secanggih apapun IT itu pasti ada kekurangannya. Punya siapapun. Ya, tapi kita tetap harus mengawasi. Banyak dari UGM juga ada. Saya nggak sebut namanya aja. Dari UI. Dari Trisakti, minggu depan ada ITB atau Trisakti, semua seperti ini.
Saya nggak mau kasih tahu ngadopsinya mana. Jadi mereka itu pengen membantu. Jadi pasangan 01 itu welcome kepada siapa saja selama bergabung ingin merubah, welcome. Timnas tahu timnas. Ini ya, tim nasional pemenangan. Ini kan markas pemenangan. Anggotanya sudah berapa? 2.000 lebih. 2.000. Artinya orang semangat nih. Jadi kita ajak semua. Perkara yang kerja ya ini aja. Tapi kita semangat. Jadi jangan sampai ada orang mau mendukung kita tolak. Jangan. Dan termasuk IT. Banyak mau mendukung. Oke, welcome. Selama apa yang backbone-nya sudah ada ya ikut di situ. Jadi 3 hal ini harus kita kerjakan. Saya yakin Bapak Ibu semua punya kelebihan. Semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Sumbangkan kelebihan-kelebihan tadi. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah itu uang. Kalau kita mau berubah harus berkorban. Ya kan? Sanggup Bu? Pak berkorban. Bapak sudah dicoba itu kan? Semua sanggup. Dan kita sudah memiliki situs resmi dari Timnas ini, dan kita launch minggu lalu. Bapak Ibu nanti bisa masuk di situ. Apa itu? Amin Apps. Ya. Jadi tinggal klik aja dicari di Google itu ada. Kemudian ada lagi namanya Amin Aja Dulu. Ada lagi namanya Kawal Amin. Tapi masuk di Amin Apps itu nanti sudah masuk semua itu. Dan di situ kita bisa daftar sebagai saksi, termasuk Bapak Ibu. Apa ini namanya kelompok inilah. Kalau pengen tercatat, apalagi di comment center kita, Bapak masuk di situ. Jadi kita bisa tahu berapa anggotanya Bapak Ibu ini, sebesar apa, sebarannya di mana. Jadi kita punya ini. Ya tadi saya bilang 959 tadi. Nanti kalau Bapak Ibu itu 960. Nanti ada yang baru lagi tambah lagi. Nanti kita akan berikan surat keputusan. Supaya Bapak juga, ya walaupun mungkin buat Bapak kurang ini ya, tapi kan paling nggak saya masuk di kelompoknya 01, ada penjelasannya di situ. Seperti Bapak tadi baca aspirasi, baca deklarasi. Tadi saya pikir panjang amat, tapi lebih panjang UI. UI berlembar-lembar. Sebenarnya ini tesis atau apa? Ya, selain kokiran masakan, ya kan, pasti punya beda-beda. Jadi saya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua hadir di sini dari kota manapun tadi ya. Saya salut dengan perjuangan Bapak Ibu, cuman belum selesai. Selesainya nanti kalau udah dilantik. Ya, udah dilantik baru selesai. Amin. Kalau cuma menang belum dilantik belum. Jangan terburu-buru kita. Kita punya target, ya, target yang ditargetkan untuk memenangkan ini. Ya, kalau awalnya targetnya dari 3 calon, ya paling nggak masuk ke putaran kedua. Itu minimal targetnya itu harus dilakukan. Semua apa usaha kita, ikhtiar kita tetap minta sama Allah. Ya, bisa saja kita usaha ternyata dikasih 1 putaran. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita bisa sampai di posisi ini karena banyak tailwind, banyak dorongan terus. Kalau kita nggak ada tailwind, nggak bisa kita. Dari Allah semua. Ada yang tanya sama saya, Pak, mungkin di tempat Bapak Ibu juga. Ada yang dari Seragen? Saya Mana di Molo? masyarakat. Oh, masyarakat. Ya kan? Waktu itu ada yang ngomong sama saya, Pak Kapten, itu di Seragen di desa itu gua ada balihonya Amin. Oh, masa saya bilang? Ya, gua ada. Enggak, saya aja kelihatan. Gimana Pak? Di hatinya masyarakat. Betul nggak Pak? Betul. Ada lagi yang tanya dari daerah mana itu, daerah Bulukumba atau mana? Wah, saya udah door to door kata dia. Saya ketek sampai rumah keempat, gak ada yang milih 01. Wah, yang benar saya bilang gitu. Rumah kelima udah belum Pak. Rumah kelima dan seterusnya itu 01. Jadi kita ini harus optimis. Jangan pesimis, jangan yakin. Yang penting kerjakan apa bagiannya kita. Yang lain serahkan. Itu kalau kita yakin, jadi jangan belum apa-apa udah lemes. Waduh paling jangan. Yang bisa merubah kita diri kita, bukan yang lain. Kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Tadi tugasnya saya sudah kasih tahu 3 kan? Masih ingat apa? Pertama apa? Gaungkan. Yang kedua apa? Saksi. Yang ketiga IT. Nah itu. Kalau dulu waktu masih mahasiswa seperti ingat apa? Kalau udah sepuh gitu. Itu saya maklumi Pak.
Tapi saya yakin dengan pemikiran, gagasan, sumbangan Bapak Ibu sekalian, saya yakin Pak, ya pasangan 01 ini memang benar kok, memang bagus. Lihat di debat-debat itu lah, udah kelihatan kelasnya itu. Beda kelas. Hah? Beda kelas. Betul, beda kelas. Alumni Jogja. Siapa ketua timnasnya dulu? Saya ngikutin aja Pak Jumbur ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap kita doakan, ya kan, ikhtiar maksimal, doa jangan lupa, mudah-mudahan di 14 Februari kita bersama-sama semua nobar tadi, bawa makanan, minuman sendiri, pakai masker, coblos 01, tunggu video dan seterusnya. Saya yakin itu bisa memenangkan, ya. Satu putaran menang. Insya Allah. Putaran. Nanti kalau Bapak Ibu berkepentingan dengan misalkan, di tempat saya banyak ini pendukung 01 pengen memberikan BIMTEK, bimbingan teknis, kita punya modulnya. Artinya untuk jadi saksi itu bagaimana? Ada modulnya kita. Jadi nanti bisa diajari lah, tinggal ini nanti bagaimana. Kalau nginget sekarang kan pasti udah lupa. Paling nanti pulang ditanya anaknya apa cucunya, Pak bisa Pak? Pak itu beliau yang ada di TV itu. Kalau begitu ini fotonya akan gitu. Tapi saya yakin lah Bapak Ibu semua dengan gagasan dan pikiran yang bagus tadi, apalagi dari UGM ini. Sekali lagi saya terima kasih, ya, saya sangat bangga dan apresiasi. Mudah-mudahan tujuan kita berkumpul ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala sehingga memenangkan pasangan 01 di 14 Februari. Saya pikir itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya tutup. Buah timun, buah kedondong. Cakep. Pilih amin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menyampaikan aspirasi dan deklarasi Rela Agama Pejuang Perubahan. Relawan Amin Alumni Gajah Mada, calon Presiden RI Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD, dan calon Wakil Presiden Dr. Haji Abdul Muhammad Iskandar periode 2022-2019. Kami Rela Agama Pejuang Perubahan sebagai anak bangsa merasa bertanggung jawab dan memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan pernyataan aspirasi dan deklarasi pada calon terbaik Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut pernyataan aspirasi Rela Agama Pejuang Perubahan. 1. Bidang politik. Mendesak Anies Muhaimin mengalihkan konsep trias politikal, yakni melaksanakan pemisahan keseluruhan pemerintahan negara Republik Indonesia, lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif dijalankan secara profesional, independen, bebas intervensi, bebas praktik KKN, korupsi, nepotisme antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, sehingga Indonesia dapat menjalankan pemerintah negara Republik sesungguhnya, bukan sandiwara politik yang melanggar norma, etika, sosial, dan hukum. Pasal 2 ayat 1 245 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya beserta para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota harus menjalankan pemerintahan menurut undang-undang yang berada di dalam tangan kedaulatan rakyat, bukan sebagai petugas partai, oligarki, konglomerasi, cukong, antek asing atau sejenisnya. Dua, bidang hukum dan keamanan. Mendesak Anies Muhaimin untuk kembalikan marwah penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sesuai tugas dan tanggung jawab secara profesional, integritas, menjunjung tinggi kredibilitas, norma etika, sosial, hukum, dan moralitas. Pemerintah berkewajiban menjamin hukum ditegakkan sesuai aturan dan kewenangan, tidak lagi tebang pilih kasus, sandera hukum, mafia hukum, dan peradilan di setiap pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta penegak hukum, polisi, jaksa, majelis, panitera, pengadilan hakim tidak menjalankan uniform seragam dan jabatannya sebagai alat mengancam, intimidasi, atau menekan sebagai tukang pelindung pelanggar hukum aturan hukum seperti kasus judi online, kasus penyelundupan narkoba, kasus ekspor batu bara nikel, kasus cybercrime.
Pemerintah berkewajiban menghilangkan rasa takut Indonesia dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dengan melakukan revisi Undang-Undang ITE pasal karet yang memudahkan seseorang menjadi tersangka hanya karena perbedaan pendapat, argumentasi dengan pejabat aparat penegak hukum. 3. Bidang ekonomi mendesak Anies Muhaimin menjalankan pasal 33 Undang-Undang 1945 yang sesungguhnya ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Sistem perekonomian Indonesia yang dikembangkan harusnya tidak berbasis persaingan dan azas yang tidak individualistik. Sistem ekonomi Indonesia harus berdasarkan ekonomi Pancasila yang berdasarkan ekonomi rakyat kebanyakan, operasi UKM dan sejenisnya. Bukan sistem liberal konglomerasi yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa memperhatikan manusia lain. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian Indonesia bukan dikuasai oleh segelintir elit seperti konglomerasi, elit politik, oligarki, kroni pejabat, namun perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Perekonomian Indonesia harus mengutamakan skala prioritas pembangunan tentang kebutuhan utama rakyat, yaitu terpenuhnya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, bukan dengan menjalankan proyek-proyek simbolik infrastruktur yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan income pendapatan negara APBD. 4. Bidang sosial, budaya, ekonomi kreatif, dan olahraga mendesak Anies Muhaimin kembalikan budaya etika anti korupsi, kolusi, nepotisme, budaya malu dan moralitas anti narkoba, judi online, penipuan online, kekerasan fisik dan verbal bullying dan sejenisnya di tengah masyarakat, dan dimulai dari contoh para pejabat, menteri, gubernur, bupati sampai level kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak. Dan pemerintah berkewajiban menjadikan sarana hub seni budaya ekonomi kreatif Indonesia dengan memberikan fasilitas, tunjangan, sponsor kepada penggerak, pelaku aktivis seni budaya, ekonomi kreatif, film, sinema, sinetron, pencipta lagu, musisi, seni lukis, seni tari, seni pahat, seni tembikar, dan seni lainnya. Dan pelaku olahraga, pembina, atlet, ahli gizi kesehatan, serta pesantren olahraga seluruhnya seperti Jakarta International School di 40 kota Indonesia. Bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik mendesak Anies Muhaimin untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan ada lagi terlihat fakir miskin, pengemis, disabilitas, dan anak-anak terlantar berkeliaran di jalan publik area terbuka, mengemis minta-minta cari uang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berkewajiban menjadikan jaminan sosial untuk setiap rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tidak mampu. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah berkewajiban sediakan pusat pelayanan kesehatan, posyandu, puskesmas, rumah sakit, termasuk ketersediaan tenaga kerja, dokter, perawat, tenaga farmasi di seluruh pelosok tanah air. Dan pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan umum seperti prasarana transportasi publik, kereta api, MRT, LRT, tol, busway, mikrobus, dan seterusnya di 40 kota yang sudah ada selama ini. Prasarana transportasi laut, pelabuhan kapal laut di setiap ujung pulau di Indonesia, dan prasarana transportasi udara, bandar airport, dan pesawat terbang perintis menengah yang dapat melayani penerbangan antar pulau di pulau-pulau Indonesia. Sehingga dengan pembangunan di 40 kota yang ada selama ini akan mempercepat pergerakan dan pemerataan perekonomian Indonesia sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 7% dan Indonesia adil makmur untuk semua akan segera terwujud. Demikian kami sampaikan pernyataan sikap rela agama pada calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan dan Wakil Presiden Muhammad Iskandar periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 Januari 2024 atas nama Rela Agama Pejuang Perubahan, Relawan Amin, Alumni Gajah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.